Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di pagi menjelang siang ini, sekarang jam 10.30, kita berada di daerah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lebih tepatnya berada di tengah perkebunan tebu milik masyarakat. Kita akan melihat suatu situs yang cukup menarik, di mana situs ini beberapa tahun silam pernah diadakan ekskavasi. Situs ini memang letaknya tidak terlalu jauh dari Candi Brahu, sekitar 2 km terletak di sebelah barat dari Candi Brahu itu sendiri. Karena terletak di tengah perkebunan, maka jam segini sudah lumayan hembusan anginnya. Dan tampak di kejauhan itu adalah situs Watu Kucur, sudah tampak dari sini. Ini penampakan situs Watu Kucur dengan jarak yang lebih dekat lagi. Di depan kita sudah disambut dengan adanya beberapa batu umpak. Ini kita berdiri di sisi barat. Kita lihat ini ada satu batu umpak. Kondisinya tidak utuh 100%. Sebelahnya lagi ini ada 2. Kita ke arah timur. Ada 3. Terus kita melaju ke depan, ada 4, namun ini yang lebih parah lagi kondisinya, tidak seperti yang tadi. Ada 5, ada 6. Di sudutan ini kita beranjak ke arah sisi utara, ini ada 7. Kita bergerak ke depan lagi, ini ada 8. Ini batu umpaknya lumayan kondisinya cukup bagus, yakni berbentuk persegi dan di tengahnya berlubang. Tampaknya di tengah itulah dulunya ditempatkan tiang-tiang penyangga dari suatu bangunan. Ini batu umpak yang ke-9, bentuknya sudah tidak utuh lagi, tidak seperti yang nomor 8 tadi. Ini yang ke-10, masih bekas tampak lubangnya. Di depan ini ada 11. Untuk bentuk denah dari situs Watu Kucur ini berbentuk bujur sangkar yang terdiri dari 3 sub, di mana semakin ke dalam semakin memusat atau konsentris. Yang kita lihat ini adalah sub yang paling terluar atau sub yang pertama, berukuran sekitar 11,60 meter kali 11,50 meter. Untuk ketebalan dari sub yang pertama ini sekitar 120 cm dan mempunyai ketinggian yang tersisa sampai saat ini sekitar 60 cm. Untuk di sisi ini strukturnya terpotong, dan di depannya ini adalah sub yang kedua dan sub yang ketiga, terlindungi dengan atap seng. Namun untuk sub yang pertama ini memang tidak ada perlindungan sama sekali. Ini lanjutan dari sub yang pertama tadi. Terus ke arah sisi barat. Nah, di sisi barat ini ada struktur yang menonjol ke depan. Kemungkinan ini adalah bagian depan dari struktur Candi Watu Kucur ini, karena diperkirakan situs ini menghadap ke arah sisi barat. Terlebih lagi ketika situs ini diekskavasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
Ditemukan adanya sisa trap tangga yang ditemukan di sisi barat sepanjang 345 cm. Ini adalah sub yang kedua atau sub yang tengah, berjarak dari sub yang pertama di sebelah kanan ini sekitar 82 cm. Untuk sub yang kedua ini mempunyai dimensi ukuran sekitar 7,5 meter kali 7,5 meter dan ketebalannya sekitar 87 cm. Untuk ketinggiannya yang tersisa hingga saat ini sekitar 70 cm. Untuk struktur yang berada di sebelah kanannya ini adalah sub yang ketiga, berjarak sekitar 105 cm dari sub yang kedua tadi, berukuran sekitar 3,5 kali 3,5 meter. Untuk tingginya yang terungkap sekarang tersisa hanya 65 cm dan ketebalannya sekitar 58 cm. Di dalam lapisan sub yang ketiga ini adalah merupakan sumuran dari situs Watu Kucur ini, berukuran sekitar 2,40 meter kali 2,40 meter, kedalaman sekitar 118 cm dari data lapis teratas di sub 3 ini. Dan kita tepat berada di tengah-tengah sumuran dari situs Watu Kucur ini. Memang keadaannya kurang begitu bagus alias cukup memprihatinkan dulunya. Karena ketika diadakan ekskavasi di tempat ini sampai yang terakhir diadakan oleh para peneliti dan arkeolog dari tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, didapatkan hasil bahwasanya tanah yang berada di sumuran ini telah bercampur dengan kerikil, pecahan-pecahan bata, dan juga yang lain. Dan terdapat juga fakta bahwasanya prepeh yang seharusnya ada di dalam dasar sumuran suatu candi, namun nyatanya ketika diadakan ekskavasi, prepeh tersebut tidak ada di dalam lokasi ini. Karena biasanya di dalam prepeh disimpan harta benda dari suatu candi, biasanya berupa lempengan emas dan yang lainnya. Namun ketika ekskavasi sampai selesai, keberadaan prepeh tersebut tidak berhasil ditemukan. Para peneliti dan arkeolog dari BPJB Jawa Timur ketika itu menduga bahwasanya prepeh dan perhiasan yang terdapat di dalamnya kemungkinan besar telah dicuri oleh orang yang kurang bertanggung jawab, entah kapan peristiwa tersebut dilakukan. Namun melihat dari keadaan struktur tanah yang sudah bercampur baur dengan pecahan bata dan juga pecahan yang lainnya, menandakan bahwasanya sebelum candi ini diekskavasi, candi ini dulu juga pernah digali, tidak hanya di dalam sumuran, akan tapi di hampir semua mayoritas struktur ini pernah digali pada zaman dahulu, entah zaman Belanda ataupun zaman yang lain, masih belum bisa dipastikan. Hal ini semakin diperkuat dengan keberadaan dari batu umpak yang ternyata tidak tepat berada di posisinya ketika itu, serta keberadaan dari yoni yang sudah bergeser dari tempatnya. Biasanya keberadaan yoni tepat berada di atas sumuran, tetapi sekarang posisi dari batu yoni tersebut bergeser ke arah sudut tenggara, berjarak sekitar beberapa meter dari tempat aslinya. Selama ekskavasi yang dilakukan oleh para peneliti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, ditemukan adanya benda-benda yang terbuat dari bahan gerabah, seperti ada fragmen dari genteng dan juga ujung ukel. Hal ini menunjukkan bahwasannya dugaan kuat atap dari situs Watu Kucur ini adalah terbuat dari genteng.
Penemuan Yoni di bagian selatan dari situs Watu Kucur ini membuat arkeolog menyimpulkan bahwasanya tempat ini merupakan area pemujaan. Dijelaskan oleh Muhammad Ikhwan, yakni koordinator dari tim ekskavasi Balai Pelestarian Cagar Budaya di situs Watu Kucur ini. Beliau menjelaskan bahwasanya situs ini diperkirakan merupakan tempat pemujaan pada zaman Majapahit. Beliau menambahkan bahwasanya pada zaman Majapahit, Yoni dan Lingga identik dengan agama Hindu beraliran Siwa. Karena itu, situs ini dipercaya sebagai tempat peribadatan bagi pemuja Siwa. Dari aspek siwaistik, Lingga dan Yoni hubungannya dengan pemujaan. Lingga merupakan representasi dari Siwa, sedangkan Yoni representasi dari Parwati. Dan bersatunya keduanya melambangkan kesuburan. Selain itu, adanya bagian bangunan yang menjorok ke arah barat sebagai tangga menuju ke ruangan suci, menunjukkan adanya kegiatan pemujaan pada masa silam. Pasalnya, bangunan keagamaan kuno di Jawa Timur memang secara umum menghadap ke arah barat. Meskipun demikian, hingga hari ini tim arkeolog memang masih belum bisa memastikan tempat pemujaan yang berada di situs Watu Kucur ini. Pasalnya, mereka belum menemukan petunjuk apapun mengenai periodisasi dari struktur purbakala di tempat ini. Dan juga pembangunan dari situs Watu Kucur ini apakah memang bisa dipastikan 100% berada pada zaman Majapahit ataupun zaman sebelum Majapahit, beliau memang masih belum bisa memastikan. Karena memang belum didapatkan informasi secara utuh, baik berupa inskripsi angka tahun maupun objek yang disebutkan dalam prasasti apa, dan juga dibangun pada masa siapa. Ini yang masih menjadi pertanyaan di antara para arkeolog. Demikianlah teman-teman informasi mengenai situs yang cukup menarik, yakni situs Watu Kucur. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan nenek moyang kita di Nusantara ini. Rahayu.